Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini, kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari Direksi Perusahaan Tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang tak mengenal akhir pekan, untuk yang tak pernah lewatkan kesempatan, untuk semua yang selalu hadirkan senyuman, untuk semua yang berlomba dengan tagihan, untuk semua yang jadi tumpuan keluarga, untuk semua yang berjuang hidupkan asa, untuk kamu, kita, semua yang tak menyerah, terus berupaya. Rayakanlah bersama beraya. Rayakanlah bersama beraya. Rayakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk. Sebagai informasi, PT Bank Raya Indonesia Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan kode perdagangan AGRO yang bergerak di bidang perbankan sehingga persoalan masuk sektor perbankan. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi paham bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the button panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebar rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu, manajemen perseroan PT Bank Raya Indonesia Tbk yang diwakili oleh yang pertama Bapak Kaspar Sitomorang selaku Direktur Utama. Selamat pagi Pak Kaspar. Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar? Yang Ahmad Fajri atau biasa dipanggil Pak Haji selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi Pak Haji. Pagi Pak. Acara ini akan dimoderator oleh saya, Subianto, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan
Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kami juga menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Jika ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar dan Bapak Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Kaspar Situmorang untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Kaspar Situmorang, kami persilakan. Baik, Pak Subianto, suara saya kedengaran? Ya, cukup kedengaran Pak Kaspar. Silakan Pak. Video saya kedengaran? Saya kelihatan? Ya. Baik, terima kasih Pak Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu pada seluruh investor maupun rekan-rekan yang berbahagia dari komunitas pasar modal. Izinkan saya hari ini sebagai Direktur Utama Bank Raya Indonesia Tbk bersama dengan sahabat saya Pak Aji, Direktur Keuangan Bank Raya Indonesia Tbk. Pagi ini kami ingin menyampaikan beberapa poin. Boleh slide berikutnya. Bank Raya sebagai bank digital, attackernya Bank BRI Group, kita terus mengamplifikasi saya rasa pesan transformasi ini tadi untuk menjadi bank digital dengan misi untuk menjadi House of Fintech dan Home for Gig Economy, untuk membantu mengakselerasi pertumbuhan di sektor gig ekonomi ini dengan menyediakan solusi produk keuangan digital dan pinjaman yang end-to-end digital, agar tentunya para pekerja gig ekonomi ini bisa bertumbuh dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekonomi di Indonesia. Begitu. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu kami berjanji, boleh slide berikutnya, tahun lalu kami sudah berjanji bahwa path to profitability-nya Bank Raya Indonesia Tbk pasti akan kita penuhi dan kita tunaikan, dan seperti itu yang kami juga dapat laporkan bahwa di kuartal 1 kemarin dari sisi laba kita berhasil mencetak profit sebesar 48 miliar sesuai dengan komitmen kami Pak Manajemen bahwa tahun 2022 ini kami emiten dengan kode AGRO ini harus membukukan laba begitu. Dan di satu sisi juga kita mencatatkan dari sisi rasio cukupan modal kita 25,7% dengan pertumbuhan kurang lebih bertumbuh sekitar 5%. Dari sisi kinerja keuangan yang lain, kurang lebih Bapak Ibu sekalian dapat dilihat di chart ini, dari sisi ROE kita bisa tumbuhkan ke 9,11%, dengan net interest margin yang kita tetap tumbuh di 4,81% dibandingkan penutupan di 2021 kemarin. Dan dari sisi return of assetnya kita juga bisa bertumbuh 3,45%, serta yang terakhir adalah tetap tekan terus bagaimana cost of fund ini bisa semakin rendah, dengan di kuartal 1 kemarin kita bisa bukukan 3,27% atau lebih rendah dibandingkan 2021 penutupan kemarin. Bapak Ibu sekalian, kami Bank Raya Perseroan berupaya terus untuk mengamplifikasi kinerja ini melalui perbaikan-perbaikan di sisi portofolio aset dan liabilitas, strategi pemasaran yang efektif, dan tentu amplifikasi ekosistem play serta perbaikan-perbaikan kualitas aset maupun kegiatan operasional yang tadi. Nah, selaras dengan itu, boleh slide berikutnya, maka perbaikan-perbaikan tadi, laba atau profit yang tadi, sudah barang tentu bisa dihasilkan dari sisi manajemen aset liabilitas yang kami transformasi dengan sistematis dan metodologis. Dari yang sebelumnya kita fokus kepada kredit-kredit yang jangka panjang, kita fokus sekarang untuk menciptakan keunggulan di sisi kredit-kredit yang jangka pendek atau bahkan harian, dengan sisi funding yang konsisten, bertumbuh. Kita terus amplifikasi melalui aplikasi Raya Digital Service kita, yang per bulan Juli kemarin sudah hampir tembus 1 juta, dan Bapak Ibu sekalian dapat disampaikan juga bahwa kredit-kredit kita yang kecil tadi melalui kredit final letters kita yang diamplifikasi melalui ekosistem agen billing kita, misalnya kita sudah hampir 1 triliun penyaluran di bulan Juli kemarin, dengan rata-rata agen billing tadi mengambil per bulannya dari 4 sampai 5 kali dengan NPL yang sangat rendah, hanya 0,05% saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah bisnis game-nya kami, bisnis plan-nya kami, bisnis model-nya kami yang kita amplifikasi dari sekarang dan seterusnya. Bahwa kita fokus ke kredit-kredit yang kecil-kecil tadi, dengan tenor pendek-pendek tadi, dengan tiket size yang kecil tadi, dan kita mulai aktif
menggunakan model seperti ini tadi dengan funding yang bulanan tadi, jadi sangat match dari sisi maturity gap-nya dan profitabilitasnya bisa dengan cepat bisa kita raih. Dan Bapak Ibu sekalian, dari sisi cara menciptakan keunggulan dan menciptakan profitabilitas yang berkesinambungan, boleh slide berikutnya, maka kami juga menciptakan sebuah menggunakan beberapa framework yang kami laporkan dalam satu slide ini. Jadi kita fokus kepada pelayanan kepada pekerja-pekerja informal tadi, kepada para pekerja tanpa slip gaji ini tadi, kepada gig worker ini tadi, yang tidak punya slip gaji, tidak punya agunan, dan sumber pendapatan tidak tentu. Kami sudah memiliki beberapa produk market fit yang kemarin kita lakukan, dan top line funnels-nya, magic moment-nya, solving real problems-nya, betul-betul kita jalankan dengan religius. Contohnya di sisi Raya Digital Service misalnya, kita top line funnel bisa mendapatkan pertumbuhan yang konsisten antara 6.000 per hari, akuisisi customer barunya tadi, melalui jalur offline dan online tadi, melalui ekosistem Bank BRI juga ada, dan jalur ekosistem Bank BRI juga ada. Kita terus bagaimana menciptakan keunggulan tadi, pendaftarannya yang super cepat, kurang dari 5 menit, hanya scan wajah, scan KTP tanda tangan digital, dan juga kita menyediakan beberapa fitur saku-saku tadi untuk pengaturan keuangannya, dan terakhir adalah kita terus aplikasi menyediakan layanan itu tadi kepada pekerja informal tadi, dengan tidak memberikan biaya bulanan tadi dan tidak ada biaya transaksi tadi, sehingga transaksi mereka bisa terus mengalir dengan cepat di Bank Raya. Di sisi aset atau pinjaman, seperti kami sampaikan tadi, kita fokus kepada tiket dan tenor size yang kecil-kecil dan pendek-pendek. Kita menggunakan ekosistem BRI, dan satu lagi kita juga bekerjasama dengan para pelaku pemilik platform di ekosistem fintech maupun para pelaku di ekonomi lainnya, dengan memberikan kurang lebih sama dari magic moment-nya, cepat sekali penyaluran kreditnya tadi, pencairannya hitungan menit, dan tentunya kita ada ciptakan sebuah konsep baru yang namanya konsep bagi hasil tadi. Dalam 5 kali pengambilan dalam 1 bulan masing-masing agen berlim tadi, di pengambilan kelimanya tadi kita berikan semacam insentif kepada mereka supaya kualitas kreditnya yang mereka ambil tadi kalau semakin bagus, kita kembalikan lagi ke mereka. Nah, ini yang menciptakan pertumbuhan yang eksponensial di sisi aset yang pinang pay later ini tadi. Karena di satu sisi memang betul-betul produk ini menyelesaikan masalah shock likuiditas bagi para agen-agen berlim tadi, dan pertumbuhannya bisa kita lihat sangat baik dengan kualitas kredit juga yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan capital market yang saya muliakan, boleh di slide berikutnya. Dengan konsep yang bisnis model seperti kami sampaikan tadi, kami yakin bahwa untuk melayani para pekerja informal yang belum terlayani dengan baik ini, the voice of the voiceless ini tadi, kami coba upayakan melalui pendekatan-pendekatan tadi, kredit yang kecil-kecil, tenornya pendek-pendek, tiket size-nya kecil, dengan fee yang juga sangat-sangat terjangkau, tidak pakai bunga modelnya begitu, sehingga semuanya berbasis fee saja, dengan berbagi hasil tadi, berbagi insentif tadi. Nah, ini kami yakin untuk melayani para pekerja informal yang sekitar 77-78 juta di Indonesia ini tadi, kurang lebih sampai 2024 kita bisa amplifikasi nanti 10% dari total pekerja informal yang ada di Indonesia ini tadi. Bagaimana caranya? Sudah barang tentu kita kolaborasi dengan berbagai fintech yang ada di Indonesia, berbagai ekosistem yang ada di Indonesia, bukan hanya Berlin saja, ataupun ekosistem BRI saja. Kita kolaborasi juga dengan para pemain peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Kita bermain juga dengan salah satu telco terbesar di Indonesia. Kita main juga dengan salah satu asuransi terbesar juga di Indonesia. Dan ini yang kita terus amplifikasi. Penyalurannya kita nggak akan fokus kepada customer-customer yang pinggir jalan tadi. Kita fokus melalui akuisisi customer-customer yang ada di platform-platform di masing-masing ekosistem. Kita fokus menciptakan di sisi aset dan liabilitasnya tadi end-to-end digital dengan berkolaborasi dengan para pemain tech partner mulai dari Google, Founder, dan Infosys untuk pengelola digital core banking-nya kami. Dan dari sisi resources kita terus buy, borrow, atau build di internal kita untuk dari sisi talentnya kita. Bagaimana kita terus menciptakan squad-squad yang tangguh dengan kemampuan untuk menjalankan end-to-end product market fit sampai untuk scaling up produknya tadi. Dari sisi channel, kami juga sangat berbahagia dan sangat bangga grup keuangan BRI benar-benar membantu upaya kami untuk menjadi bank digital dengan jaringan terbesar juga, dengan memberikan kita akses ke host-to-host dengan BRI punya ATM, dengan BRI punya teller yang sudah kita rasakan manfaatnya, dan tentu utamanya adalah kita juga terus menciptakan sales points kita tadi di beberapa titik, khususnya katakanlah di mall-mall yang tier 1, tier 2,
untuk yang menengah ke bawah kita amplifikasi pengembangan-pengembangan ataupun penjualan modal dari sana supaya pertumbuhan akuisisi tabungan digital kita bisa bertumbuh dengan eksponensial. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah ingin saya sampaikan bahwa Bank Raya juga memiliki open API-nya kita, dan inilah cara kami untuk berkolaborasi dengan para fintech-fintech penyedia layanan ataupun agregator pembayaran, wealth management. Kita di beberapa minggu ke depan kita akan coba rilis juga bagaimana kita berkolaborasi dengan salah satu pemain di sisi wealth management untuk bisa memberi reksadana melalui aplikasi Raya kita. Dan sebentar lagi kita akan launching juga bagaimana kita bisa membeli tiket kereta api misalnya melalui aplikasi Raya kita. Dan ini semua upaya yang kita lakukan di dalam aplikasi Raya, baik di sisi aset maupun liabilitas, untuk bisa membantu mengakselerasi pertumbuhan di sisi para pelaku gig worker ini tadi, pekerja informal ini tadi, pekerja tanpa slip gaji ini tadi, supaya semua bisa tumbuh sama-sama dengan baik. Dari kami, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, upaya kami untuk menciptakan pertumbuhan yang positif, path to profitabilitas yang clear, sudah kita buktikan di kuartal 1 kemarin, kita bisa jalankan dengan baik. Pertumbuhan laba ini akan kita jamin sampai akhir tahun, kita insya Allah tetap bertumbuh sesuai dengan RBW yang kita sudah jalankan. Dari kami mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Pak Suyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kaspar atas pemaparan tentang Bank Raya Indonesia, bagaimana transformasinya, penerapan pelayanan dalam gig ekonomi. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk pada kolom Q&A. Akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak-Bapak Manajemen Perseroan Bank Raya Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Erman Sumirat. Bagaimana strategi Agro untuk memperbesar ekosistem digital untuk meningkatkan jumlah transaksi dan transaksi sehingga bisa profitabilitasnya bisa naik? Apakah bisa dijelaskan target-target peningkatan tersebut sehingga growth bisa terjadi? Terima kasih. Silakan Bapak-Bapak dari PT Bank Raya Indonesia untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Suyanto. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Erman Sumirat, bagaimana strategi kami untuk memperbesar ekosistem digital, meningkatkan jumlah transaksi dan transaksi hingga menciptakan profitabilitas? Ini sangat bagus sekali Pak. Jadi solusinya tadi sudah kami sampaikan sedikit melalui online to offline ya. Kita tetap percaya bahwa online offline marketing menjadi solusi terbaik. Dengan produk kita, kris-nya sudah ada. Nah, saya rasa ini yang kita bangun ekosistem gig ekonomi tadi melalui kami punya community branch. Kita manfaatkan ekosistem yang dimiliki oleh para fintech dan juga tentunya dari BRI Group melalui berbagai aktivitas digital marketing yang ditunjang berbagai program bagi para nasabah Bank Raya tadi. Tujuannya adalah meningkatkan retensinya nasabah tadi dalam meningkatkan saldonya dan juga bertransaksi menggunakan aplikasi Raya. Hingga bulan Juli 2022, seperti kami sampaikan tadi, Bank Raya sudah memiliki hampir 1 juta nomor account, dan ini yang kita terus amplifikasi, makin perbanyak lagi model-model transaksinya tadi. Seperti yang kami sampaikan, di bulan ini misalnya kita akan coba launching untuk pembayaran tadi, untuk pembelian tiket KAI, kemudian kita akan bangun lagi di bulan berikutnya untuk kita kolaborasi dengan salah satu startup untuk bisa beli reksadana melalui aplikasi kita, dan masih banyak lagi yang kita bisa amplifikasi. Seperti kita coba rancang bagaimana kolaborasi dengan imani tadi, sehingga transaksinya tadi bisa jadi jauh lebih cepat, karena setiap minggu saya rasa customer base masih terus menggunakan pembayaran tol tadi menggunakan imani tadi, dan ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Raya tadi, sehingga user base-nya, active users-nya daily maupun MAU-nya bisa bertransaksi dengan baik, dan use case-nya tadi tentu bermanfaat bagi para pekerja di ekonomi, pekerja gig worker, maupun customer base kita di ekosistem yang sudah diciptakan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Suyanto. Kami kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Kaspar. Jadi lebih memperkuat di samping offline juga memperkuat dari sisi jaringan online transaction ya Pak ya, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ricky.
Nah, ini kapan laporan keuangan Q2 2022 akan tersedia? Nih, mungkin Pak Haji atau Pak Kaspar yang bisa menanggapi. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan capital market yang saya banggakan, dari auditor kita untuk yang angka Juni 2022, ini sekarang lagi masih proses audit laporan keuangan, masih dalam proses pengerjaan. Estimasi dari audit eksternal kita, rencananya estimasi ini akan dipublish pada akhir September 2022. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kaspar. Untuk pertanyaan ketiga, ini ada 3 pertanyaan juga sih Pak. Jadi mungkin saya bacakan satu persatu ya. Pertanyaan ketiga dari Bapak Agus Darmawan. Nah ini cukup perhatian nih kepada Bank Raya Indonesia. Mengapa aset Bank Raya naik turun signifikan seperti roller coaster? Mungkin disiapkan dulu jawabannya Pak. Untuk yang kedua, apa penyebab tiba-tiba Bank Raya bisa membukukan laba dari sebelumnya rugi signifikan di sini 3 triliun ya. Yang ketiga, langkah strategis yang dilakukan Bank Raya dalam menghadapi persaingan bank digital yang ketat. Ya Pak, mungkin pertanyaan pertama ini nih, bagaimana klarifikasi penjelasan mengapa aset Bank Raya naik turun secara signifikan seperti roller coaster. Silakan Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Agus Darmawan. Cukup jeli baca laporan keuangannya ya. Memang kenaikan atau penurunan aset ini bagian dari transformasi Bank Raya dari bisnis sebelumnya untuk menuju bank digital. Jadi beberapa itu kita melakukan transformasi, revamp, kredit legacy, kemudian juga kita perbaiki kualitas aset supaya transformasi menuju bank digital ini bisa berjalan dengan baik. Jadi banyak bisnis lama yang akan kita tinggalkan sehingga menyebabkan aset dari Bank Raya ini turun. Kemudian terkait laba ya, sebelumnya rugi signifikan 3 triliun, kemudian di Q1 2022 kita membukukan laba. Ini sebagian juga merupakan hasil dari recovery aset-aset yang sebelumnya kita hapus bukukan. Jadi walaupun kita hapus, kita masih bisa melakukan recovery dan ke depan itu akan menjadi juga sumber pendapatan dari Bank Raya ini. Kemudian yang terkait langkah strategis Bank Raya, mungkin Pak. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, dari sisi recovery kita terus juga tumbuh dengan baik, dan di satu sisi juga pertumbuhan digital lendingnya juga bertumbuh dengan konsisten. Nah itu salah satunya tadi bagaimana kita bisa terus menciptakan laba di tahun ini tadi. Kemudian dari sisi tantangan, saya rasa persaingan bank digital sekarang ini sebenarnya nggak ketat-ketat banget Pak Sugianto, teman-teman sekalian. Kami melihatnya begini, di bank digital ini kita lihat bagaimana di Australia misalnya, bagaimana sebuah bank digital tadi tutup karena salah manajemen aset liabilitasnya. Bank digital ngasih KPR, kredit jangka panjang, padahal fundingnya jangka pendek. Yang pertama adalah kesalahan dari manajemen aset liabilitas. Kedua, dari sisi modalnya begitu. Kita melihat ada beberapa bank digital, dari total ada 14 bank digital. Kebetulan saya juga ketua bank digital di Aftek, Perbanas, dan di Kadin. Jadi kebetulan kami mengelola juga teman-teman di ekosistem ini. Kami melihat masih banyak yang belum pas begitu dari pengumpulan modal untuk bisa ketemu di POJK 12 2020 untuk modal tier inti 1 tadi yang minimal 3 triliun. Saya rasa masih banyak yang kesulitan untuk bisa melewati persyaratan ini tadi, sehingga kami yakin bahwa di tahun ini dan tahun berikutnya akan terjadi beberapa konsolidasi maupun hal-hal yang bisa mengurangi angka daripada bank digital di Indonesia tadi. Sehingga kalau tidak didukung oleh konglomerasi ataupun grupnya, pasti akan sangat-sangat kesulitan. Sehingga dari sisi kami, ada beberapa langkah strategis yang kami lakukan.
sudah barang tentu yang pertama adalah kita menyelesaikan dulu persyaratan tadi minimum POJK 12 2020 tadi melalui right issue kami. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi terus bersama dengan mitra kita, partner kita, untuk berkolaborasi membangun ekosistem baik di sisi aset maupun dari sisi liabilitasnya, sehingga bisa bertumbuh dengan positif dengan baik. Dan yang ketiga adalah sudah barang tentu transformasi tadi, manajemen aset liabilitas yang lebih baik lagi, dan transformasi budaya kerja serta digital di Bank Raya ini terus berjalan dari hari ke hari dengan baik. Kira-kira itu mungkin yang sedikit bisa kita share terkait dengan langkah strategisnya kita tadi. Kami kembalikan ke Pak Subianto. Ya, terima kasih Pak Kaspar, Pak Haji, cukup clear ya penjelasannya bagaimana strategi ke depannya dari Bank Raya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan keempat dari Bapak Made Sulaksana. Pertanyaannya, bagaimana manajemen risiko Bank Raya untuk mencegah debitur memperoleh pembiayaan yang berlebih, sehingga berpotensi menyebabkan NPL? Baik, saya coba jawab. Untuk tata kelola kita, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Untuk yang kredit digitalnya kita, tadi yang tiket size-nya kecil-kecil, tenornya pendek-pendek, dengan fee, nggak pakai bunga kita istilahnya. Fokusnya kita adalah membangun kolaborasi yang end-to-end tadi, mulai dari pengajuan, pencairan, sampai collections-nya tadi, semua ada di platform digital tadi. Nah, dari situ kita bisa bangun model yang bagus, seperti contoh tadi saya sampaikan dengan ekosistem kami di agen billing misalnya, bagaimana kita kurang dari 6 bulan bisa tumbuh sampai 1,5 triliun begitu ya per September ini, dengan NPL hanya 0,05 tadi, dengan pertumbuhan konsisten ini tadi, kita bisa dapat kualitas kredit juga yang sangat bagus, karena tata kelola manajemen risiko yang tadi juga sangat mumpuni begitu. Kemudian yang kedua, dari sisi kredit kita yang bisa kolaborasi dengan para peer-to-peer lending, kita juga terus menaikkan standar kita. Kalau dulu kita misalnya mulai dari TKB sekian puluh persen, kita mulai sekarang menaikkan lagi standarnya, sehingga kualitas kreditnya tadi bisa jauh lebih baik lagi, dengan tentunya menetapkan bohir, share bohirnya, share debiturnya yang lebih prudent lagi. Dan ini yang kami lakukan juga dari quarter ke quarter untuk bisa menciptakan keunggulan di sisi tata kelola manajemen risiko tadi, underwriting tadi, collection tadi, sehingga hasil kualitas kreditnya juga betul-betul bisa sangat-sangat baik di sisi kualitas kreditnya. Dari saya mungkin itu sedikit, Pak Subianto, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Kaspar. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pertanyaan kelima dari Bapak Ronald Simon. Bank Raya ada potensi untuk kerjasama dengan e-commerce, Pak? Ya, terima kasih Pak Ronald, pertanyaan bagus. Saya rasa kita terbuka dengan siapa saja untuk kolaborasi tadi, baik secara produk maupun aset dan liabilitasnya kita tadi. Kita sekarang ada juga sedang berkolaborasi dengan salah satu e-commerce tadi, namun kita belum bisa sampaikan secara detail. Yang pasti fokusnya kita sama, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa melayani merchant-merchant yang mereka ataupun mitra-mitranya mereka tadi dengan konsep yang tiket size-nya kecil, dengan tenornya pendek, dan juga berbasis fee tadi. Nah, kita bagaimana fokus untuk mengamplifikasi pinang dana talangan ini tadi, atau pinang paylater ini tadi, ke seluruh kanal-kanal, mau e-commerce, transportasi, telco, dan seterusnya, karena kami lihat para pekerja gig ekonomi ini, para pekerja tanpa slip gaji ini betul-betul membutuhkan dana talangan tadi, dengan konsisten, pendek-pendek, hanya 7 hari saja, tiket size-nya nggak lebih dari 25 juta, begitu, dan tentunya fee-nya juga sangat-sangat bersaing. Ini yang terus kita bantu, bukan hanya e-commerce, tapi juga ke ekosistem-ekosistem yang lain, karena produk kita sudah terbukti dan teruji saya rasa di salah satu ekosistem tadi milik kami sendiri di Grup Keuangan BRI, bisa kita kopikan di beberapa tempat yang lain juga. Telco, insurance, e-commerce, transportasi, logistik, dan seterusnya, sangat-sangat bisa diaplikasi di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Kami kembalikan ke Pak Subianto.
Ya, terima kasih Pak Kaspar. Jadi masih membuka nih untuk terkait kerjasama dengan e-commerce. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin yang terakhir Pak ya. Ini pertanyaan dari Bapak Rizkia Darmawan. Selamat pagi Pak, saya izin bertanya, bagaimana skema credit scoring terkait disbursement kredit kolaborasi dengan fintech? Dan bagaimana collection rate-nya atau NPL-nya? Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah Bank Raya juga memberikan unsecured loan selama ini? Ya, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Rizky tadi. Seperti yang saya sampaikan di awal presentasi saya tadi, kita fokus kepada para pekerja informal ini, para pekerja tanpa slip gaji ini, para gig workers ini tadi. Kenapa? Karena saya rasa bank-bank konvensional ataupun hybrid sudah sangat fokus dan sangat bagus layanannya kepada para pekerja formal, gitu ya. Karena mereka yang punya slip gaji, barang tentu para pekerja formal tadi dilayani sangat baik oleh teman-teman di bank konvensional ataupun bank hybrid. Nah, namun kita melihat masalah di para pekerja informal ini, pekerja yang nggak punya slip gaji ini, pekerja gig worker ini tadi, salah satu masalahnya adalah mereka tidak punya agunan. Sehingga bagaimana cara menyalurkan unsecured loan tadi, bagaimana menyalurkan, memprediksi kemampuan bayarnya, default rate-nya, sehingga kita harus berkolaborasi dengan big data dan platform-platform base. Nggak bisa kita hanya sembarangan kasih ke semua orang, pinggir jalan juga boleh pengajuan, nggak bisa. Jadi modelnya kita adalah, tadi sudah sampaikan, harus melalui platform. Jadi aplikasinya kita melalui API ataupun API ditempel di platform orang lain, pengajuan dari platform orang lain tadi, scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital, kurang dari 5-10 menit, duitnya sudah cair, tenornya hanya 77 hari, tiket size-nya maksimum 25 juta, dengan pembayaran fee-nya juga sangat bersaing. Gitu. Nah, ini yang kita terus bantu ke para pekerja informal tadi, dan ternyata kurang dari 6-7 bulan, kita bisa salurkan hampir 1,5 triliun tadi ke para pekerja informal tadi, khususnya tadi agen-agen laku pandai yang kita miliki di ekosistem kami, dengan NPL yang sangat rendah, hanya 0,05%, penyaluran 1,5 triliun tadi, dengan fee-nya yang mereka sangat baik. Dan yang paling unik adalah Bapak Ibu sekalian sekaligus menjelaskan bagaimana skema credit scoring tadi. Mungkin secara detail saya nggak bisa share, karena itu proprietary recipe-nya kami, tapi yang bisa kita share adalah sekarang agen-agen laku pandai yang kami bantu tadi, para pekerja gig worker tadi yang kami bantu tadi, 1 bulan tadi bisa ngambil 4-5 kali frekuensinya tadi. Dengan begitu, kita juga merangsang mereka di pengambilan kelima misalnya, kita kasih bagaimana bagi insentif tadi, atau bagi hasil tadi kita lakukan. Kalau dia kualitas kreditnya lancar, 4-5 kali pengambilan kelimanya, kita berikan insentif tadi. Sehingga mereka selalu termotivasi untuk menjaga kualitas kredit mereka tadi semakin baik dari hari ke hari tadi. Dan strategi yang berikutnya adalah selain insentif, kami naikkan limitnya mereka tadi. Misalnya mereka tadi ada di awal bisa dapat hanya 10 juta, 15 juta, berdasarkan kualitas kredit yang mereka berikan dalam platform yang mereka ambil, kita bisa naikkan dari 10 juta ke 15 juta, dari 15 juta ke 20 juta, dan 20 juta ke 25 juta. Jadi model tata kelolanya kami, model-model seperti itu yang bisa kita share saat ini ke Bapak Ibu sekalian. Selain itu, saya rasa sudah barang tentu keunggulan big data tadi lah yang bisa kita pakai, karena kecepatan disbursement-nya, kecepatan loan originasinya, sampai kecepatan collections-nya, semua di auto debit itu oleh platform. Dan ini yang cara-cara baru tadi untuk pinjam uang, menyalurkan pembiayaan yang dengan volume besar, kecepatan tinggi, transmisinya tinggi. Saya rasa tanpa kolaborasi big data dan teknologi nggak akan mungkin. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Kaspar, cukup komprehensif penjelasannya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Raya Indonesia Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Raya Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang
akan tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Kastepar Simbut Tumorang untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Kastepar Simbut Tumorang, kami persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mitra capital market yang terhormat, di kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bank Raya Indonesia Tbk sebagai anak perusahaannya Bank BRI, kami terus fokus untuk memberikan nilai tambah to unlock collective genius-nya dari para pekerja informal, para pekerja gig worker ini, para pekerja tanpa slip gaji ini, yang selama ini yang saya bilang the voice of the voiceless. Kami mau bantu dengan setulus hati menggunakan bantuan daripada big data, kecerdasan artificial, customer experience yang baik. Kami yakin dan kami sudah buktikan bagaimana kami bisa bantu para pekerja informal tadi melalui salah satu ekosistem kami tadi di Laku Pandai. Kita bisa mentransmisikan kredit-kredit dengan tiket size kecil, tenornya pendek, tanpa bunga, melalui fee, dengan transmisi tinggi, kecepatan tinggi, volume besar, dengan periode sangat singkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kami ingin amplifikasi yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan para mitra-mitra ekosistem pemilik daripada gig worker ini, mau di commerce, mau di telco, mau di ekosistem transportasi, logistik, dan seterusnya. Saya rasa kolaborasinya sudah sangat-sangat hangat dan sangat-sangat cair, dan kolaborasi berbasis teknologi ini saya yakin ini akan menjadi titik tolak daripada bank-bank digital di Indonesia. Dan kami yakin dengan bantuan Bank Raya untuk memberikan solusi keuangan yang optimal kepada para pekerja gig ekonomi di seluruh Indonesia, kami yakin Indonesia bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi dengan ada Bank Raya di dalamnya. Kami juga terima kasih kepada BRI Group yang sudah membantu ekosistem kami bisa bertumbuh dengan baik, bank kami bertumbuh dengan baik, dan kami juga terima kasih kepada seluruh para pelaku capital market yang hadir di pagi hari ini dengan antusias bisa memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika semuanya belum bisa kami jawab, tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, kita mohon doanya agar Bank Raya bisa terus membantu unlock collective genius of all gig worker di Indonesia tadi dengan baik. Dari saya mungkin itu, terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Sugianto. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kaspar atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk, mari kita beri aplaus untuk manajemen perseroan dari PT Bank Raya Indonesia. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Bank Raya Indonesia Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Manajemen PT Bank Raya Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.